ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah hadirat-Mu turun di atas kami. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
nyanyi haleluya, sungguh nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah, amin, haleluya, kami tidak pernah takut karena Engkau bersama dengan kami. Tak usah ku cemas, Kau pemilikku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kepada pagi hari. Berikan kau sedikit cara katakan Tuhan kita dahsyat. Amin Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Amin Tuhan, Kau kekuatan kami.
tiada yang seperti-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin, haleluya. Takkan pernah melihat keyakinan pada diri-Mu. Yesus Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Mari angkat tanganku, sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Kau panji keselamatan kami, Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Tuhan. Kau mengangkatku di atasku. Amin. Haleluya. Mari katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Amin. Benteng hidupku, takkan ku takut. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatan kami, Tuhan. Dengan iman katakan, jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Tuhan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau dengan iman katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan, amin, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau bersertaku. Yesus jaminan, Yesus jaminan, Yesus jaminan hidup. Benar Tuhan, Yesus jaminan hidup. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Coba kita sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apapun masalahmu yang engkau alami saat ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena Tuhan adalah kekuatan kita, penolong kita.
memulihkan hidup. Kehadirannya memberi kekuatan baru kepada kita. Kehadirannya memberi kemenangan. Kehadirannya menjamah hati. Menyembuhkan kita hari ini. Katakan haleluya. Hampiri Roh Kudus hari ini. Jangan biarkan dia terlewat. Karena hari ini dia datang hanya untuk dia datang khusus untuk dirimu. Haleluya. Dia mau mempersiapkan engkau sebelum engkau dengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, hari ini hamba datang. Hamba ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan inginkan kami dengar, kami renungkan, kami lakukan, dan kami bagikan. Ini hati kami, bukan hati yang keras, tapi hari ini adalah hati yang gembur, hati yang lembut, hati yang subur. Ditanami benih-benih kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman ini bertumbuh di hati kami. Firman ini bertumbuh di dalam hidup kami, supaya terpancar keluar, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami layani. Dan hari ini firman-Mu, hamba serahkan pemberitaan firman ini, Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Memberkati saudara. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Hari ini saya akan dengan cepat akan menyampaikan sedikit kayak firman Tuhan lah, renungan gitu. Karena hari ini kita akan merayakan kemenangan teman-teman kita yang sudah 12 kali pertemuan. Artinya udah hampir 3 bulan mereka bersama-sama dengan kami ikut kelas PK. PK itu pekerja Kristus. Jadi saudara-saudaraku harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan melayani. Dia ada di mimbar ini dan semua pemain musik ini, singer song leader di atas sekolah minggu yang hari ini, KKA dan lain sebagainya, tidak akan kita izinkan kalau mereka tidak ikut kelas namanya KKA. Seharusnya saudara-saudara, memang kelas ini dibuat programnya itu lewat Zoom, jadi tidak onsite. Supaya apa? Karena rekan-rekan kita yang rindu ingin ikut kelas ini, kayak kakak Siska, beliau lagi kan, kakak ini kuliah di UI dan bulan ini akan wisuda. Wih, keren, wisuda. Jadi kok nggak ada yang semangat gini? Beri dong tepuk tangan dong. Saya tahu dia mahasiswa yang terbaik. Saya berdoa dia cum laude, kan asik kan? Kalau cum laude, bapak gembalanya yang senang, mamanya yang paling senang. Gitu. Saya tahu mamanya hari ini lagi siapkan kebaya, karena ini akan dibuat pesta. Kita tunggu saja mereka mengundang kita, ya kan? Potong babi, gitu kan? Karena luar biasa, ya kan? Bentar lagi juga ada beberapa mungkin juga tahun ini si Grace, ya Grace akan diwisuda toh. Saya malas lihatnya karena apa? Karena dia mau ke Jakarta tinggalin Om. Jadi hari ini dia juga akan wisuda S2 di Unpar. Wah, keren. Mungkin hampir cum laude. 2 Om sih hampir cum laude, 39 ya. Tuh, bayangin gembalanya hampir kalah. Udah kalah bener. Gitu ya. Kamu bisa 3, berapa? 39. Lihat tuh, UI loh. Fakultasnya aja nyebutnya susah gitu, apalagi isinya gitu kan. Dia juga mau selesai tahun depan. Ini siapa namanya, lupa saya. Anaknya siapa? Oh iya, Rahel. Ya ampun Tuhan, tolong. Saya lupa, kelemahan tuh. Rahel juga mau selesai dari Universitas Telkom. Kamu yang tahu, padahal aku yang gembalanya. Jadi mau selesai, mereka mau selesai. Aduh, luar biasa. Saya panen. Bentar lagi mereka kerja, gajinya 2 jeti, 20 jeti maksudnya, 30 jeti. Wah, panen gereja ini. Kita tinggal beli apa, tinggal kasih tahu sama mereka.
Baik Om, tinggal ceknya keluar. Asik, ya kan gitu kan. Hari ini nanam, kita udah lama nanam doain mereka. Sekarang kita akan panen lewat mereka. Banyak nih yang masuk, banyak yang masuk kuliah-kuliah yang lain. Gitu ya. Jadi hari ini sebenarnya kita mengikuti kelas PK ini hampir 20 lebih. Tapi ya namanya juga ya seperti murid Tuhan Yesus. Ada yang gagal, ada yang nggak sampai mengikuti. Akhirnya yang sampai lulus mengikuti dan memenuhi persyaratan itu hanya 10 orang dari 20 lebih banyak. Jadi 16 kali pertemuan, 3 bulan berturut-turut. Masih ada di yang belum datang hari ini, mungkin masih ada di Medan karena masih libur. UPI kayaknya sih masih libur. Jadi mahasiswa yang dari UPI itu belum bisa hadir hari ini. Jadi saya undang hari ini supaya kita doakan mereka. Kevin juga mau kuliah, bukan mau wisuda, kuliah tuh. Kecil-kecil gini saya kira masih SD tuh Bapak yang. Dia udah mau kuliah. Tuh. Bajunya aja iping-uping. Tapi ya itu tuh, kecil-kecil kita pikir tuh masih SD kelas 6. Rupanya udah mau kuliah. Bayangin, di ITENAS dia mau kuliah. Keren banget. Jadi kalau kamu mau pinter, ibadah di tempat ini, anak-anakmu pasti pinter. Ada yang ngomong, anak-anak gue juga mulai dulu ibadah di tempat ini Om, tetap aja nilainya 100 dong. Jangan nuduh dong, 100 gitu kan. Oke, kita hari ini bicara tentang bangkitlah. Ini yang bagian yang kedua. Tadi saya diberkati di ibadah yang pertama, Ibu Pendeta Lydia menyampaikan tentang jangan menyerah. Jangan menyerah. Banyak hal yang dia sampaikan. Mengapa kita begitu banyak peristiwa-peristiwa, penyebab-penyebab kita kadang menyerah, gitu ya. Tapi tadi ditutup dengan sebuah kesimpulan yang luar biasa dan saya terberkati. Saya percaya juga yang ikut di ibadah pertama sangat diberkati. Hari ini bicara tentang bangkitlah, Bapak Ibu. Mari kita buka kitab Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kita bandingkan terjemahan yang lain yang menurut saya bagus gitu, menurut saya suka saya. Jadi saya juga terangkan di sini, sampilkan di layar ini. Ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Mungkin terjemahan saya tolong Cik, yang saya sudah tuliskan. Saya ambil terjemahannya begini. Bangunlah dari tempat tidur Yerusalem. Dia ngomong, bangunlah, hadapi sinar matahari. Kemuliaan Tuhan yang cemerlang telah terbit untukmu. Seluruh bumi diselimuti kegelapan. Semua orang tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Namun Tuhan bangkit atasmu. Kemuliaannya terbit menyinarimu. Bangsa-bangsa akan datang ke cahayamu. Raja-raja akan datang ke terangnya sinar mentarimu. Lihatlah ke atas, lihatlah sekeliling. Perhatikan saat mereka berkumpul, perhatikan saat mereka mendekatimu. Anak-anak lelakimu datang ke tempat yang jauh, dari tempat yang jauh. Anak-anak perempuanmu digendong oleh pengasuh mereka. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, langsung saja pada poinnya saudara-saudaraku. Mengapa kita harus bangkit? Kalau saudara lihat ayat 1 dan bandingkan terjemahan yang saya sampaikan yang berbeda tadi, dikatakan mengapa kita harus bangkit. Alasan pertama, mengapa saudara dan saya harus bangkit. Yang pertama itu dikatakan karena Tuhan Allah telah terang Tuhan telah terbit di atas hidup saudara
Memang kalau saudara perhatikan, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang Israel yang baru meninggalkan kota Babel selama 70 tahun mereka dibuang, dibiarkan oleh Tuhan, ditinggalkan, seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka baru menginjakkan kakinya di Yerusalem kembali setelah Tuhan sepertinya melepaskan mereka dari perbudakan yang selama 70 tahun lamanya. Kalau saudara lihat, ada beberapa penelitian yang mengatakan begini, saudara. Ketika seseorang tinggal di dalam kegelapan, orang itu akan merasa gelisah, lalu mulai emosional dan kehilangan kendali diri. Jika keadaan ini terus menerus, artinya tinggal di dalam kegelapan, orang itu dapat menjadi paranoid dan mengalami halusinasi. Bahkan di titik yang paling ekstrim dikatakan kehilangan keinginan untuk hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiadaan cahaya dalam rentang waktu yang panjang dapat menjadikan seseorang kehilangan pengharapan. Mengapa penjara itu, saudara-saudaraku, konotasinya itu coba cahayanya seperti di nightclub, lampunya. Mereka senang pada semua orang ke penjara. Tapi di penjara bawah tanah itu gelap gulita. Dan yang paling stres kalau mereka tidak menemukan terang, cahaya. Oleh sebab itu dikatakan, kalau ingin membunuh orang pelan-pelan, buat tidak ada cahaya. Gitu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi Israel pada saat baru kembali dari pembuangan dari Babel, masuk ke Yerusalem, kondisinya seperti itu. Persis seperti orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Saat mereka baru kembali dari Babel ke Yerusalem, mereka belum pulih dari berbagai trauma. Bayangkan 70 tahun mereka diasingkan, mereka dibuang, dicabut dari tempat kelahirannya. Mereka dulu sudah punya rumah, mereka sudah punya ladang, mereka sudah hidup tenang. Tapi Tuhan sengaja buang mereka karena dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dibuang ke negeri yang lain, ke negeri yang jauh, ke negeri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika itu, bayangkan saudara, ketika mereka mulai kembali menyejakkan kaki mereka di Yerusalem, mereka itu belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami selama ada di Babel. Selama ada di dalam pembuangan, mereka seakan-akan ketika sudah ada di Yerusalem, mereka seakan-akan enggan untuk memulai kehidupan yang baru di Yerusalem, saudara. Mereka masih takut memulai, walaupun mereka sadar, keadaan mereka sangat buruk ketika itu, tapi enggan untuk bangkit, malas untuk memulai sesuatu yang baru. Seakan-akan mengatakan, kalau dimulai takutnya Tuhan nanti buang lagi ke tempat yang lain. Dulu sudah sangat indah, dulu enak, dulu indah, nyaman, bisa beristri, suami istri, anak-anak kumpul, punya rumah, punya usaha, punya ladang dan lain sebagainya. Kalau mereka mengatakan, kalau nanti memulai yang baru lagi, takutnya Tuhan buang lagi, sia-sia. Jadi hati mereka, pikiran mereka sangat galau. Walaupun mereka tahu bahwa hidup mereka sedang terpuruk, dan begitu banyak trauma-trauma di masa lalu ketika mereka ada di Babel, saudara-saudara. Semua yang mereka lalui di masa pembuangan di Babel seakan-akan membuat mereka ragu akan kasih Allah. Benar nggak sih Tuhan ngasihin saya? Benar nggak sih Tuhan cinta saya? Benar nggak sih Tuhan peduli dengan saya? Mereka berpikir selama mereka di dalam pembuangan, mereka mulai mempertanyakan kasih dan cinta Tuhan kepada mereka. Kalau memang benar Tuhan mengasihi kami, kenapa Tuhan sengaja buang kami ke negeri yang tidak punya masa depan? Bayangkan saudara, itulah kondisinya. Hati mereka akan janji Allah seakan-akan sudah memudar. Mereka mengatakan, udahlah, kan bicara tentang kasih, udahlah. Kalau istilah orang sekarang itu, malaslah bicara tentang kasih Allah. Buktinya, toh kami mengalami begitu banyak persoalan-persoalan di negeri orang lain.
Dan itu penyebabnya karena Tuhan memindahkan, mencabut mereka, membuang mereka dengan sengaja ke negeri orang-orang yang sangat tidak mengenal Tuhan. Bayangkan sudah, membuat mereka terpuruk. Kesesakan hidup selama di Babel sudah membuat mereka terpuruk. Rohani mereka mulai tertidur. Selama 70 tahun Israel dibuang ke Babel, membuat mereka sangat menderita, sangat sengsara, saudara. Saat seperti itulah muncul pasal 60 dari kitab Yesaya. Ini latar belakang. Dia katakan, bangkit. Istilah terjemahan yang lain, bangun. Bangun dari tempat tidurmu. Karena mereka enggan melakukan apapun. Mereka berpikir kalau melakukan pun itu sia-sia. Trauma-trauma di masa lalu membuat mereka tidak mau bangkit, tidak mau melakukan untuk masa depan mereka. Mereka seakan-akan malas meraih masa depan mereka. Mereka seakan-akan malas memulai untuk hidup dan masa depan mereka. Tapi saudara-saudaraku, saat itulah Nabi Yesaya datang dan membawa pesan pengharapan dari Allah. Pesannya adalah terang Tuhan telah terbit di tengah-tengah mereka. Apakah pesan itu membuat mereka langsung berubah dan mengambil sikap untuk bangkit dan melakukan yang baru? Enggak. Sama pesan ini untuk saudara. Kadang tidak menolong saudara untuk bisa kembali bangkit di dalam trauma-trauma hidup kita, trauma-trauma di masa lalu kita, masa-masa sakit di masa lalu itu kadang lebih kencang menarik kita ke belakang dan tidak mengizinkan kita untuk berlari ke depan. Padahal di depan adalah masa depan kita. Mengapa? Karena persoalan-persoalan di masa lalu itu begitu kuat mensengkeram kita. Ketika Nabi Yesaya mengatakan kepada orang Israel yang baru pulang itu, dia katakan, bangkitlah, bangunlah dari tempat tidurmu. Dia katakan, Yerusalem, dia katakan, bangunlah, hadapi sinar matahari. Bayangkan betapa enggannya mereka untuk lihat. Kan kalau di dalam firman Tuhan, terang itu diartikan sebagai bentuk pengharapan baru. Jadi sinar matahari yang muncul pada pagi hari itu seakan-akan memberi ada harapan baru untuk kita bisa raih sesuatu sekarang ini karena matahari terbit kembali. Tapi saudara-saudaraku, ketika Yesaya membawa pesan pengharapan bahwa terang Tuhan, terang Allah telah terbit di dalam hidup mereka, tapi saudara-saudaraku, itu tidak membuat mereka langsung bergairah kembali, memulai hidup baru, memulai usaha baru, memulai bisnis baru, memulai masa depan, menata masa depan yang baru. Mereka masih ogah-ogahan gitu ya. Maka dipaksa, bangun kembali, gitu. Bangkit, istilah bahasa Indonesia yang dipakai. Tapi terjemahan yang lain dikatakan, bangun dari tidurmu. Saudara pernah malas-malasan karena saudara putus harapan, kesal sama keadaan, kesal sama hidup, kesal sama kondisi hidup kita. Mau bangun nggak mau, malas tidur nggak bisa. Kemarin kita bahas tentang susahnya tidur di malam hari di KKR. Saya juga pernah susah tidur. Kenapa? Karena pikirin dompetnya kok kosong minggu ini. Tapi saudara-saudaraku dengarkan, ada banyak kita seakan-akan malas untuk berdiri, malas melanjutkan hidup ini ketika masalah yang tidak kunjung selesai. Seakan-akan kita kita tidur saja. Arti kata tidur di masa ini, saudara, di dalam Mazmur Yesaya 60, mereka sedang tidak peduli dengan hidup mereka lagi. Tidak peduli dengan hidup mereka. Saya berharap saudara, ketika engkau mendengarkan firman ini, mungkin saudara beberapa minggu ini seakan-akan sudah tidak peduli dengan hidup saudara. Seakan-akan saudara katakan, untuk apa kerja, untuk apa lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D, atau juga nggak ada hasil apa-apa. Tapi dengar ini, ketika itulah firman ini dibawa Yesaya, pesan Tuhan dibawa Yesaya kepada orang-orang Israel.
yang memang kondisinya hampir sama dengan kondisi kita saat ini. Terang itu identik dengan pemulihan. Terang itu identik dengan kemenangan. Terang dari Tuhan berarti kemenangan yang datang dari Tuhan. Maka dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu, dikatakan, datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas. Saya berharap pesan ini akan memulihkan kita, akan membuat kita kembali memiliki pengharapan. Kekuatan baru muncul kembali untuk melanjutkan, meraih, menata cita-cita dan harapan-harapan yang selama ini hidup di dalam hati kita. Mereka akan dipulihkan ketika Tuhan katakan terang, ketika dikatakan kemuliaan Tuhan telah terbit atasnya. Tuhan sedang berkata kepada Yesaya supaya Yesaya menyampaikan pesan ini kepada orang-orang Israel. Dia ngomong, Tuhan akan pulihkan kamu. Dia ngomong gitu. Bahkan melalui mereka lah dikatakan, bukan hanya mereka yang akan pulih, tapi kalau saudara baca nanti ayat 2, ayat 4, ayat 3, ayat 3, ayat 4, saudara akan dia katakan, kamu dengar ini baik-baik. Kayak bahasa sehari-harinya Tuhan ngomong, bukan hanya kamu yang akan dipulihkan oleh aku, kata Tuhan, tapi lewat kamu bangsa-bangsa juga akan dipulihkan. Tapi nggak mungkin bisa bangsa-bangsa dipulihkan kalau pribadi-pribadi mereka tidak dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini saudara-saudara, sebenarnya ada beban, ada pesan yang Tuhan taruh di dalam pundak kita. Tapi sebelum pesan dan tugas dan beban ini ditaruh di pundak kita, Tuhan minta kita pulih dulu. Tuhan minta kita dapat terang ini dulu. Saya katakan, sadarkah kita firman Tuhan ini mengingatkan orang-orang Kristen saat ini? Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang kondisinya sama seperti orang Israel yang baru memulai hidup baru setelah pulang dari pembuangan di Babel. Hampir sama. Kemarin kita sudah di KKA kita, malah justru di pasca pandemi ini semakin sulit kita untuk mendapatkan uang. Justru ada di masa-masa pandemi orang bisa dengan mudah mendapatkan. Tapi justru setelah selesai pandemi ini, justru semakin sulit kita. Sulit usaha kita, sulit pekerjaan kita, sulit yang lain. Tapi kalaupun ini harus terjadi, dengar ini baik-baik. Tuhan katakan, bangunlah, bangkitlah, karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Amin. Itulah sebabnya gereja Tuhan juga harus bangkit sama seperti orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Karena terang Yesus telah terbit atas kita. Amin. Dengar ini baik-baik. Bagaimana kita bisa bangkit, saudara-saudara? Boleh next? Oke. Belum saya ngomong sudah nih dulu. Bagaimana kita bisa bangkit? Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, saya ngomong tidak ada cara yang lain. Kalau saudara mau bangkit, apa yang ditawarkan kepada orang Israel oleh Tuhan, hal yang sama, solusi kita untuk bisa bangkit ditawarkan juga kepada saudara, yaitu datanglah kepada terang itu. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada mereka, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Mau bangkit, datanglah kepada sumber terang itu, kepada terang itu sendiri, yaitu Yesus. Saya mengatakan begini, Anda tidak akan pernah bisa bangkit sampai Anda datang kepada sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau beritahukan kepada saudara, Anda tidak akan pernah bisa bangkit, Anda tidak akan pernah bisa bangun, Anda tidak akan bisa mencoba bergairah kembali
membangun masa depan saudara selama sampai saudara datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dari terang itu. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus bangkit? Karena dikatakan di ayat yang kedua, kalau saudara lihat, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Alasan yang kedua mengapa kita harus bangkit, dari ayat yang kedua ini dikatakan karena kegelapan pekat. Kalau terjemahan yang lain itu menggunakan ditambah dengan pekat, artinya memang sama sekali tidak ada titik cahaya yang bisa menembus kegelapan itu. Makanya dipakai dari terjemahan yang lain itu dikatakan seluruh bumi diselimuti kegelapan. Semua orang tenggelam di dalam kegelapan yang pekat. Bayangkan ini kondisinya, saudara. Namun Tuhan bangkit atasmu, kemuliaannya terbit menyinarimu. Saya mengatakan kegelapan itu biasanya penafsir Alkitab itu mereka bersepakat bahwa kegelapan itu berbicara tentang iblis, tentang pekerjaannya. Kalau saudara baca ayat yang kedua, Tuhan sedang ngomong kepada orang Israel, dan Tuhan juga sedang ngomong kepada saudara hari ini. Iblis itu sedang beroperasi, dia sedang melakukan tugas-tugasnya untuk membuat dunia ini, untuk membuat hatimu, membuat pikiranmu gelap, gulita, gelap, pekat. Iblis itu sedang menyebarkan kegelapan. Anak-anak Tuhan harus supaya apa? Supaya agar anak-anak Tuhan putus asa, agar anak-anak Tuhan hidup di dalam dosa, agar anak-anak Tuhan meninggalkan iman di dalam Yesus, agar anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang memberontak. Kegelapan ini bicara bagaimana siasat iblis supaya menjauhkan saudara dari kasih Allah. Kegelapan ini menutupi anak-anak Tuhan supaya apa? Supaya mereka tidak hidup di dalam terang. Kalau mereka hidup di dalam terang, berarti mereka hidup di dalam pengharapan. Agar mereka, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, itu mereka menjadi putus asa. Agar anak-anak Tuhan hidup menyedihkan, saudara-saudaraku. Kegelapan ini membuat anak-anak Tuhan menjadi cemas, menjadi takut, khawatir. Kalau gereja dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran, maka gereja cepat ataupun lambat hancur. Karena semua orang-orang yang dalam gereja adalah dihantui, dikuasai kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Mobil bisa alarmnya bunyi karena teriakan saya. Hebat. Mobil saya kayak itu nggak mungkin ya, masih di showroom, masih OTW. Silakan mau yang punya mobil daripada habis baterainya, akinya. Kalau enggak jual sendiri, jual atau kasih saya. Kalau saudara baca dengar ini baik-baik. Kalau saudara baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, dikatakan oleh Paulus bahwa pada hari-hari terakhir seperti sekarang ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini diperhatikan, dilihat oleh Paulus sebagai masa-masa kegelapan. Bayangkan kalau sudah kita dikuasai kegelapan, dikatakan kita tidak akan pernah tahu untuk berterima kasih. Kita menjadi anak pemberontak, anak yang tidak tahu diri, anak yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Dikatakan kita menjadi orang yang suka marah, kita suka menyerang orang lain, suka mempersalahkan orang lain. Coba orang-orang seperti ini hidup di negara sekarang ini, hidup dalam kondisi seperti ini.
Kalau gereja dipenuhi anak-anak Tuhan yang gampang mempersalahkan orang lain, yang gampang memberikan telunjuk dan berkata, kamulah yang penyebab, kamu, maka dunia ini hanya penuh dengan orang-orang apa? Yang menghakimi orang lain satu dengan yang lain. Bukankah saudara bisa bayangkan kalau dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang menghakimi saja, gampang mempersalahkan orang lain, gampang nunjuk hidung orang lain. Bayangkan, makanya dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Orang-orang seperti ini juga akan masa-masa yang sukar ini. Karena apa? Karena manusia itu dilingkupi kegelapan. Tak mau nolong orang lain. Kalau orang lain itu berhasil, dia marah. Kalau orang lain itu bisa beli mobil baru, dia marah. Kalau orang lain itu gajinya besar, dia marah. Bayangkan orang-orang sepertinya akan hidup di masa sekarang. Kalau anak tetangga lebih pintar, kita marah sama anaknya. Coba bayangkan apa hubungannya coba. Kalau tetangga bisa beli televisi yang lebih besar daripada kita, kita marah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat orang lain berhasil. Dan orang-orang seperti ini sedang hidup di masa-masa sekarang. Paulus katakan, mengapa? Karena masa-masa sekarang ini iblis sedang beroperasi, membuat hati pikiran manusia di muka bumi ini menjadi gelap. Banyak orang akan kehilangan arah. Kenapa? Karena masa-masa kegelapan ini menutupi bumi. Banyak orang-orang Kristen akan kehilangan tujuan karena mereka berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Saudaraku, kemarin saya matrikulasi, yaitu orang yang naik dari PDP ke PDM, dari PDM ke pendeta. 90 menit, dua topik saya mengatakan. Salah satunya topik yang sekarang saya bahas sedikit tentang Kristen progresif dan Kristen keselamatan universal. Salah satu Kristen progresif itu mengatakan begini, kami tidak percaya bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Kami tidak percaya bahwa gay itu tidak masuk surga. Kami tidak percaya pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak akan pernah masuk surga. Dia mengatakan juga, kami tidak percaya kalau hanya di dalam Yesus orang bisa masuk surga. Coba bayangkan. Sekarang ini laki-laki berpelukan di mall dengan laki-laki. Kita jadi jijik. Coba bayangkan. Ngaco. Mungkin tuh suka ngangkat barbel ya. Ngaco. Lengannya setengah, nggak ada, ininya nggak ada. Lihat aja, keren nih si abang. Tiba-tiba, ampun, baru dikagumin keren nih. Coba bayangkan, udah nggak malu ngomong mereka bahwa aku ini pencinta laki-laki, aku laki-laki, aku pencinta laki-laki. Dan itu adalah tanda bahwa dunia ini sedang di dalam kegelapan. Tidak malu memproklamirkan, mempertontonkan dosa kepada dunia. Orang-orang itu saudara, nggak malu ngomong itu. Mereka sudah satu kamar hidup, kumpul kebo, nggak malu. Di kos-kosan itu mereka tampil, wah, laki-laki sama perempuan di kos-kosan hidupnya, wow. Mengapa saudaraku? Dengar ini baik-baik. Karena orang sudah mulai banyak kehilangan arah, kehilangan tujuan. Mengapa? Karena manusia sedang berjalan di dalam kegelapan. Tapi Tuhan katakan, hai orang Israel, dengar ini. Bukan hanya kamu yang punya persoalan, tapi lihat, bangsa sedang mengalami kegelapan.
menguasai kegelapan yang sangat pekat. Oleh sebab itu kamu harus bangkit, karena aku membutuhkan kamu untuk menolong, membawa terang yang kau punya kepada bangsa-bangsa yang mengalami kegelapan itu. Jadi tujuan Tuhan dua hal. Yang pertama, memulihkan orang Israel. Ketika mereka pulih, terang Tuhan bercahaya. Terang itu mereka bawa kepada bangsa-bangsa yang sedang mengalami kegelapan. Kegelapan seperti saya katakan, dosa sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Gereja sudah tidak akan mau lagi mengkhotbahkan tentang dosa, karena topik ini sangat tidak disukai oleh gereja, sangat tidak disukai oleh jemaat. Perbuatan dosa tidak perlu lagi disembunyikan di zaman sekarang. Kegelapan berbicara juga tentang kematian rohani akibat dosa. Ada banyak orang-orang percaya mengalami kematian rohani. Hubungan anak-anak Tuhan dengan Allah semakin renggang. Banyak anak-anak Tuhan, mata mereka akan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Pikiran mereka menjadi sempit, pikiran mereka menjadi sesat. Ingat, saya katakan, dengar ini baik-baik. Saya catat di sini, ingat, kegelapan tidak bisa diusir dengan cara yang lain selain dengan terang. Saudara mau bawa juga mortir, bom atom di dalam kegelapan, tidak akan pernah membawa solusi. Yang benar, kegelapan itu harus dihadirkan apa? Terang. Karena dikatakan ketika terang datang, maka terang itu menguasai kegelapan. Mengapa? Karena kegelapan itu ada disebabkan tidak ada terang. Kalau di hatimu, di pikiranmu tidak ada kegelapan, karena memang di pikiran dan di hatimu tidak ada terangnya Tuhan. Kalau terang itu datang, maka kegelapan itu akan pergi, lenyap. Untuk mengusir kegelapan, manusia harus datang kepada sumber terang itu. Seperti yang saya awal katakan, yaitu Tuhan Yesus. Bawa terang ini kepada anakmu. Bawa terang ini kepada bisnismu. Bawa terang ini kepada usahamu. Bawa terang ini kepada pernikahan. Bawa terang ini pada keluarga-keluarga. Ingat, dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan yang pekat. Terakhir, mengapa kita harus bangkit, saudaraku? Di ayat 3, seperti saya sudah tadi sampaikan di awal, karena bangsa-bangsa butuh terang kita. Ayat 3 dikatakan, dan ayat 4, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Ini tidak akan bisa datang kepada terang saudara kalau saudara nggak punya terang, kalau saudara nggak dikuasai terang, kalau saudara justru dikuasai kegelapan. Dan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Nggak mungkin raja-raja datang kalau saudara di tengah-tengah kegelapan, maka orang akan memandang saudara. Orang akan melihat, saudara. Orang akan mengatakan, aku mau datang ke terang. Gak ada orang yang benci dengan terang. Tapi yang benar adalah semua kita yang percaya maupun tidak percaya kepada Yesus sangat tidak suka dan benci dengan kegelapan. Contohnya, saudara, kalau nggak percaya, saya doain supaya Bandung ini penuh dengan kegelapan, mati listrik 2 hari saja. Kalau kita pasti stres, HP udah habis, gak bisa nyarger. Padahal pacar sudah mau datang, gak jadi, WA-nya kita gak bisa baca. Padahal dia mau datang dari luar kota, karena gak bisa di-charger. Coba bayangkan, 2 hari saja listrik padam. Yang reaksi yang paling utama, yang paling pertama kita lakukan adalah marah, kesal, AC gak bisa nyala. Rumah kita gak ada ventilasi, coba bayangkan. 1 minggu gak ada AC. Panas, panas, panas. Kayak dangdut. Panas, panas, kesal. Gak ada orang yang suka dengan kegelapan. Tapi dunia ini sekarang sedang dibawa oleh iblis
manusia ini masuk ke dalam kegelapan. Tuhan ngomong, ayo pulihkan hidupmu, bangkitlah orang Israel, karena aku membutuhkan engkau membawa terang itu yang sudah terbit atasmu kepada bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Ayat 4 dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Coba bayangkan, sebagaimana Kristen adalah terang dunia, maka saudara pun dituntut untuk menjadi terang dunia di masa sekarang. Alasannya sudah saya sampaikan, bahwa dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Begitu juga dalam Matius pasal 5 ayat 4a, 14a dan 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Dia menunjuk saudara dan menunjuk saya. Demikianlah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di tengah-tengah mereka seperti bintang-bintang di laut, bintang-bintang di dunia. Saudara, ini bintang-bintangnya yang membawa cahayanya Tuhan. Sekarang waktunya umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, mengambil peran dan membawa terang ini. Ingat saudara, terang Tuhan yang ada di dalam hidup kita harus bersinar, harus bercahaya melalui perbuatan-perbuatan kita yang nyata, sehingga dapat menerangi orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Alasan terakhir mengapa kita harus bangkit dan bersinar, saudara, dengar ini baik-baik. Karena orang-orang kafir akan datang memenuhi terang saudara. Kata bangsa-bangsa, saudara-saudara, itu berbicara tentang orang-orang yang jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah ilah-ilah, batu-batu yang gak punya Allah, akan datang kepada terang itu. Satu aja yang bercahaya di tempat ini, orang akan banyak datang berduyun-duyun menemui terang saudara. Next. Inilah yang paling saudara sukai, terima kasih. Dan ditunggu-tunggu. Karena saya tahu mata saudara sudah diganjal dengan korek api. Terserah lu deh, pakai dulu. Gue mau tidur. Karena di tempat ini nyaman banget, dingin. Tempat gue panas. Mumpung 45 menit sudah bisa tidur. Berterima kasihlah kepada saya Nina Boboin sudah tidur 45 menit. Tuhan berkati saudara, mari kita berdoa. Saya ingin saudara mengambil bagian. Saudara tahu kalau saudara nggak mengambil bagian, dunia ini akan semakin jahat. Anak-anak kita akan dipengaruhi oleh orang-orang yang jahat. Tapi sebelum kita mengambil bagian membawa terang itu kepada bangsa-bangsa yang sedang di dalam kegelapan yang sangat pekat, saudara harus dapatkan terang itu terlebih dahulu. Saudara harus datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Boleh kita naikkan tadi dari tadi. Tapi ya, hanya Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Nanti saya akan panggil satu-satu hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi cikal bakal yang akan memimpin kita di gereja ini. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Saudara boleh menutupi hatimu setebal apapun, supaya orang lain tidak tahu isi hatimu. Engkau boleh menutup
menutupi dosamu dengan berbagai cara, supaya orang lain tidak tahu dosamu. Tapi hanya Tuhan, Dia adalah pribadi yang dapat menembus yang paling jauh dalam hidup, yang paling jauh, yang paling dalam dalam hidupmu. Maka hari ini kau tidak perlu sembunyikan apapun. Izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Izinkan Tuhan menghampiri dengan terangnya kepada kita, supaya terangmu kembali bangkit. Terang Kristus itu yang bangkit, terang Kristus yang terbit itu memenuhi hidupmu, hatimu, rohmu, jiwamu, saudara. Supaya engkau bisa menata kembali masa depan, kembali melanjutkan hidupmu, kembali melanjutkan seluruh harapan-harapan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya.
yang didapati bersinar, saudara. Dan orang-orang Israel membawanya kepada Yesus. Mereka berkata, kalau hukum Musa atau hukum Taurat, harusnya perempuan ini mati, dilempari dengan batu. Saudara pernah bayangkan tidak? Kalau perempuan ini dibawa ke imam-imam besar Israel, maka perempuan ini pasti dijamin akan mati, karena mereka akan menggunakan hukumnya Musa. Kalau mereka dibawa ke ahli-ahli Taurat, saya jamin perempuan ini juga akan mati, dilempari dengan batu. Tapi ketika mereka bawa kepada Tuhan Yesus, ini keren saudaraku, dengan ini baik. Justru Tuhan mengatakan, aku mengampunimu. Dia katakan, aku pun tidak akan memperlakukan engkau sesuai dengan hukum Taurat, yaitu membunuhmu dengan batu. Engkau tahu kenapa? Karena Tuhan mengasihi perempuan ini. Mengapa orang Israel dengan pesan dari Nabi Yesaya datang kepada mereka? Dia katakan, bangun dari tidur, bangkitlah, karena terang Tuhan telah terbit. Mengapa pesan ini seharusnya menggugah, menggairahkan, memotivasi, membangkitkan, membangunkan mereka? Di dalam keputusasaan, di dalam keterpurukan orang-orang Israel, di dalam trauma-trauma masa lalu mereka. Karena Tuhan mengasihi orang Israel, maka Tuhan membawa terang itu terbit ke atas hidup mereka, sebagai lambang bahwa masa depan mereka akan ada, bahwa pemulihan akan terjadi, bahwa pengharapan dibawa kembali kepada orang-orang yang putus asa itu. Dan hari ini Tuhan datang kepadamu. Mungkin engkau katakan, pakai ini, aku terlalu berdosa, aku terlalu hina, aku terlalu kotor, aku terlalu jijik. Seakan-akan dosaku tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Perempuan pezina ini, ketika diperhadapkan kepada Yesus, justru Yesus seakan-akan tidak mempergunakan telunjuknya dan menghina, menghakimi perempuan ini. Justru dia katakan, aku pun tidak melakukan apa-apa buat. Aku sudah mengampunimu. Pulanglah. Kalau saudara pelajari dengan baik-baik, pulanglah. Perempuan ini bukan membawa beban dosa, tapi perempuan ini membawa pemulihan. Dengan mantap dia bisa melangkah. Dengan mantap dia bisa melanjutkan masa depannya. Ini adalah hidup yang kedua. Tapi hidup yang kedua ini adalah hidup yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mengapa perempuan ini dipulihkan? Karena Tuhan Yesus mengasihi. Hari ini dia ingin memulihkan engkau. Itulah sebabnya Tuhan katakan, terangku telah terbit atasmu. Supaya ketika engkau pulang, engkau tidak merasa terseok-seok hidup. Engkau merasa tidak mampu meraih masa depan. Karena Tuhan katakan, nah hari ini terangku telah terbit atasmu. Pemulihan sudah terjadi bagimu. Pengharapan hari ini ada bagimu. Masa depan ada bagimu. Tapi apakah engkau hari ini datang kepada terang itu? Kalau engkau katakan, aku
mau engkau menaikkan pujian ini sekali lagi dari refnya saja. Maka hari ini kita sama-sama pulang dengan membawa harapan baru, membawa kemenangan. Seakan-akan kita diberi kesempatan yang baru, kesempatan kedua dari Tuhan. Karena masa depanmu masih ada. Masa depanmu masih ada. Bapak hamba sudah selesai menyampaikan. Hamba sudah selesai memberitahukan mengapa kami harus bangkit. Mengapa kami harus mengambil sebuah peran untuk membawa terang-terang ini di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pribadi yang dilingkupi oleh kegelapan yang pekat. Haleluya. Tetaplah berdiri, saya mohon saudara-saudara, tetaplah berdiri. Saya panggil Anton datang ke depan. Mereka-mereka yang lulus untuk berkarya. Saya panggil Chris datang ke depan. Saya panggil Yopi datang ke depan. Saya panggil Catherine datang ke depan. Saya minta Kevin datang ke depan. Saya juga minta Siska datang ke depan. Saya minta Rahel datang ke depan. Saya minta Yosia datang ke depan. Saya minta Mikael datang ke depan. Dan juga Jason. Silakan datang. Inilah orang-orang yang telah menyelesaikan selama 3 bulan pertemuan sebagai pekerja Kristus. Saudara tahu, mereka lah yang akan memimpin saudara dan saya di gereja di masa depan. Di tangan mereka lah yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena saya tahu pekerjaan Tuhan tidak mungkin berakhir dari tempat ini. Karena kalau Tuhan sudah memulai, dia terus akan berjalan bersama-sama dalam gereja. Dan mereka lah jadi calon-calon pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan yang menggantikan kamu. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara, bolehkah kau mengarahkan tangan, dukung mereka di dalam doa. Izinkan Tuhan mengurapi mereka. Biarkan ketika tanganmu terarah kepada mereka sebagai bentuk dukungan dan doamu. Karena engkau mau mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam pelayanan. Saya tahu hampir 20 lebih yang memulai ikut. Tapi kalau bisa mereka selesai dengan ketaatan, ketunduk, itu karena mereka mau melihat pelayanan di gereja ini semakin luar biasa. Mereka sedang berkata, Pak Kennedy, Om Kennedy, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami ingin buat gereja ini semakin besar. Kami ingin melakukan sesuatu buat gereja ini, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami ingin lakukan sesuatu. Kami ingin berbuat sesuatu. Maka hari ini mereka datang. Kita naikkan pujian ini walaupun hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini. Sehingga kembali kami
dapat mengharap sehingga kembali kami dapat melanjutkan perjalanan iman kami dan ajar kami terus mengarahkan pandangan kami, ajar kami terus mengarahkan iman kami hanya kepada Yesus yang telah menang, yang telah bangkit buat kami. Bapa, berkat-Mu di atas seluruh hidup kami, di atas seluruh pekerjaan kami, di atas seluruh masa depan kami, di atas seluruh usaha dan bisnis kami, di atas seluruh pernikahan kami. Berkat yang sama akan terus mengalir di atas anak-anak kami, di atas orang-orang yang kami kasih, keluarga-keluarga kami. Kami mau pulang dengan memegang janji. Tidak ada pintu yang tertutup di dalam Engkau, karena Engkau selalu menyediakan pintu yang terbuka bagi kami dalam semua persoalan, dalam semua masalah, karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Berkat-Mu di atas persembahan yang hari ini kami beri. Angkatlah tangan-Mu, Bapa dan Ibu. Dengarkan firman Tuhan yang hari ini. Kalau engkau sudah mulai menyerah, kalau engkau sudah mulai hampir putus asa, pandanglah kepada salib Tuhan, supaya engkau kembali bangkit, mendapatkan kekuatan baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Ulanglah kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah umat Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu, anak-anakmu, usaha dan pekerjaanmu, perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini. Bahkan berkat-berkat ini akan selalu bersama dengan engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati engkau semua.